Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal. Pada bagian ini kita akan membahas modul bagaimana mengolah data topografi dengan menggunakan beberapa library di Python. Mungkin video ini tidak cukup layak untuk disebut sebagai panduan, so let's say it as a preview of the module, and yeah, let's break it down. Uh, Pertama, kita buka data yang akan modul yang kita buka. Di sini saya sudah ada file untuk membuat PowerPoint dari ini, dari data koordinat X, Y, Z. Eh, oh iya, untuk modul modul ini tentunya teman-teman bisa melihat sampai di video ini karena membuka website Kenali Bumi. Jadi modul ini juga bisa di-download di sana. Di akhir pembahasan setiap modul sudah saya cantumkan link untuk mendownload data dan mendownload file Jupyter Notebook ini. Oke, jadi modul ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, kita akan membuat visualisasi menggunakan library Matplotlib. Kemudian membuat visualisasi 3D yang lebih interaktif dengan library PyVista. Dan yang terakhir, mengekspor data menjadi file GIS seperti file dengan ekstensi Shapefile dan GeoTIFF. Tapi kita nanti kita lihat apakah akan tetap dibahas di bagian ini, di modul ini, atau akan dibuatkan bagian tersendiri. Karena saya rasa untuk bagian tersebut memiliki komprehensi yang lebih masif untuk dibahas di sini. Oke, eh, yang yang pertama, eh, beberapa library yang kita butuhkan untuk modul ini, di mana ada Pandas, kita import Pandas, di mana Pandas ini digunakan untuk membaca atau menginput data dari data koordinat yang dimiliki. Biasanya dalam format Excel, CSV, atau spreadsheet. Eh, saya rasa ada banyak video yang membahas tentang library ini, jadi tidak akan dibahas secara detail di sini. Teman-teman bisa explore untuk lebih pemahaman yang lebih dalam, deep down information about Pandas. Selanjutnya ada NumPy. Kita download, import NumPy. Jadi NumPy ini kita gunakan untuk setiap operasi numerik yang kita butuhkan di modul ini. Kemudian ada tentu saja Matplotlib untuk visualisasi sederhana. Kemudian ada PyVista untuk visualisasi yang lebih interaktif, atau visualisasi yang tidak statif. Kemudian SciPy ini kita gunakan untuk interpolasi surface dari titik-titik yang kita miliki. Kemudian Rasterio untuk mengekspor data dalam bentuk file. Kemudian GeoPandas untuk ya sama seperti Rasterio. Nanti kita lihat apakah akan tetap dibahas di modul ini. Eh, oh iya, sedikit, eh, mungkin video ini tidak akan membahas markdown dari modul ini, seperti tujuan dan sebagainya. Itu tidak akan kita bahas. Teman-teman bisa membaca sendiri jika dianggap itu bermanfaat. Tapi jika tidak, silahkan di skip saja. Kita fokus pada setiap blok kode pada data. Eh, untuk sel data yang kedua, di sini kita mulai menggunakan eh, library Pandas. Kita tadi import Pandas as PD, artinya kita akan gunakan Pandas dengan nama PD pada modul ini. Kita membaca data CSV
dalam hal ini saya menggunakan data dengan nama topo CSV. Eh, Kemudian menentukan data atau apa kita menyimpan data yang ada pada topo CSV ini dalam oh iya yang pertama karena eh, PD is not defined. Ternyata kita belum running ininya. Eh, Oke, selanjutnya kita running datanya. Eh, Terasa akan lebih bagus jika data supaya kita ada perbandingan. Oke, let's running. Nah, di data kita kita tidak memiliki nama kolom. Jadi setelah kita input datanya dalam variabel data, kemudian kita inisiasi kolomnya karena di sini ada 5 kolom. Kemudian kita tentu saja teman-teman mengetahui datanya tersendiri. Untuk kolom pertama dengan indeks 0 kita punya data X dan kolom kedua dengan indeks 1 data Y ke apa data terakhir dengan indeks 2 itu memiliki nilai untuk elevasi. Pada bagian ini juga kita dapat melakukan clear data untuk data yang kita miliki, di mana kita melihat ada beberapa kolom yang tidak apa yang tidak ada nilainya. Di sini ada kolom I dan J. Eh, Kita bisa hapus data tersebut dengan menginisiasi variabel baru. Mungkin namanya data clear dan data kolom. Kemudian print data. Oke, that's running. Oh, sorry. Data clear. Nah, di sini, nah, di sini data X, Y, Z sudah data koordinatnya sudah kita bersihkan, di mana kolom IG untuk data sebelumnya sudah kita hapus. Eh, oh iya, di modul juga saya lampirkan untuk metode lain yang bisa digunakan, tapi dia dalam bentuk Markdown supaya dihindari kesalahan dalam fast running. Jadi ketika teman-teman ingin mencoba eh, menjalankan metode tersebut, bisa klik 2 kali di Markdown-nya, kemudian bisa copy kodenya, kemudian eh, eh, new code, kemudian tinggal paste. Saya rasa ini hal yang ini yang bisa teman-teman implementasikan. Tapi dalam pembahasan ini tidak akan kita bahas untuk memaksimalkan durasi dari video. Oke, selanjutnya visualisasi dengan Matplotlib, di mana eh, kita akan membuat visualisasi 3D sederhana dengan library Matplotlib. Hal pertama yang kita buat adalah membuat grid data, membuat grid data dengan MS Grid. Jadi tujuan dari MS Grid ini yaitu melakukan interpolasi dari datanya. Jadi kita dari titik-titik koordinat yang kita buat itu kita akan membuat sebuah grid, kemudian dari sebuah grid itu akan diinisiasi untuk data ketinggian yang akan digunakan. Kemudian kita punya blok, mulai dari blok ini kita sudah memasuki eh, eh, apa eh,
inisiasi dari dari data yang kita miliki. Kita menginisiasi apa visualisasi, di mana kita penentuan eh, label untuk X koordinatnya, Y koordinat, elevasi untuk Z, kemudian penentuan judul dari visual data yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, lt.show, ini adalah fungsi untuk menampilkan eh, data kita. Oke, selanjutnya seperti metode sebelumnya, ada metode lain yang bisa digunakan, cuman kita tidak akan bahas di sini. Oke, selanjutnya masih seputar visualisasi data. Untuk sel ini kita akan melakukan visualisasi data menggunakan library PyVista, di mana library ini memungkinkan untuk interaksi yang lebih interaktif. Jadi pada bagian ini ada beberapa bagian utama, di mana pertama kita menginisiasi variable points untuk sebagai sebagai kontainer penyimpanan metode NumPy atau NumPy function untuk mengambil titik-titik dan menyimpannya ke dalam sebuah data array, atau simpelnya sebagai sebuah matriks data. Selanjutnya variabel point itu kemudian kita inisiasi point include, di mana variabel points yang sudah kita ambil tadi kita interpolasi dengan fungsi yang ada pada PyVista, di mana fungsi ini memungkinkan untuk di mana fungsi ini untuk mendukung datanya diolah dalam library PyVista. Kemudian selanjutnya aplikasi mesh atau permukaan atau surface, kemudian menambahkan kontur untuk setiap surface-nya. Kemudian blok selanjutnya adalah bagian visualisasi. Ya, jadi di bagian visualisasi ini kita bisa melakukan adjustment seperti color maps, mana kita menggunakan terrain di sini, kemudian show edges. Ini kalau kita ubah menjadi true, itu akan melihat interpolasi untuk setiap titik-titik itu. Dia seperti data DTM atau data. Nah, kita bisa melihat interpolasi untuk setiap titik-titik ketika kita mengubah edge menjadi true. Kemudian ini line width untuk konturnya berapa ketebalannya, tapi saya rasa ndak usah dijelaskan, bisa diekspor sendiri. Oke, karena melihat waktu dari video, sebenarnya modulnya masih dilanjutkan untuk tahap ekspor kontur ke save file, mana kita sudah punya blok kodenya, kemudian ekspor ke dalam file geotiff juga sudah kita buat modulnya. Cuman saya rasa akan lebih baik, it's more wiser if we talk about this one in the other section. So ya, saya kira ini preview dari modul membuat data topografi dari data koordinat. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.